Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian virtual, insya Allah pada hari ini melanjutkan pembahasan masih tentang meluruskan makna silaturahim ya. Ini sudah pertemuan kelima ya, pertemuan kelima tentang tema silaturahim. Jadi di pertemuan kelima ini kita sudah masuk pembahasan tentang para pemutus ya, para pemutus silaturahim. Nah, di pertemuan pertama itu sudah dijelaskan silaturahim versi jahiliyah, ya, bahwa di zaman jahiliyah itu silaturahim adalah menyambungkan kebaikan kepada kerabat senasab saja dengan menggunakan nilai-nilai jahiliyah, ya, nilai-nilai kebaikan jahiliyah. Kemudian di pertemuan kedua kita membahas silaturahim versi Islam ya, yaitu menyebar kebaikan kepada seluruh manusia dengan menggunakan standar hukum Islam yang disebut dengan rahmat Allah ya, dinul Islam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Nah, di pertemuan ketiga itu tentang memahami rahmat itu sendiri ya, rahmat Allah dan juga Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Nah, pertemuan keempat kemarin tentang fadilah gitu Pak. Fadilah silaturahim dapat menambah rezeki dan juga memanjangkan asar dari amal kita. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang belum sempat mengikuti kajian ini dari awal ya, saya anjurkan supaya kembali ke video-video sebelumnya ya. Ada di YouTube nanti rekamannya, silahkan di murojaah atau bukan murojaah ya, kajian susulan begitu. Kajian susulan kalau memang belum mengikuti dari awal. Karena memang tema silaturahim ini saling sambung menyambung ya. Jadi tidak bisa dijelaskan dalam satu kali pertemuan secara tuntas, tetapi banyak materi-materi yang harus dipahami sebagai penunjang ya, penopang pemahaman silaturahim supaya kita memahaminya secara utuh. Nah, jadi ini mungkin sudah pembahasan terlalu jauh ya bagi Bapak dan Ibu yang tidak mengikuti dari awal. Jadi tentang pemutus silaturahim. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di kita suka umumnya suka dianggap pemutus silaturahim itu adalah pemutus hubungan kekerabatan begitu. Padahal itu bukan makna sebenarnya dari pemutus silaturahim. Jadi ketika Nabi menjanjikan fadilah dari amal silaturahim ini bisa menambah rezeki dan memanjangkan asar dari amal kita. Di kita justru 3 makna ini ya, 1 makna silaturahim, 2 makna rezeki, 3 makna asar itu juga mohon maaf ya kurang tepat begitu ya, kurang tepat dipahami. Di kita silaturahim sering diartikan sebatas hubungan kekerabatan ya. Kemudian juga rezeki suka diartikan itu hanya berupa materi, dan asar itu diartikan umur yang panjang. Nah, jadi nanti kesimpulannya jadi jauh daripada apa yang dijelaskan oleh para ulama ya, bahwa silaturahim bisa menambah rezeki dan memanjangkan asar itu karena dari awal memahami silaturahimnya tidak menyeluruh begitu. Jadi diartikan hubungan kekerabatan saja, lalu dengan menyambung hubungan kekerabatan bisa menambah harta begitu, dan juga panjang umur, kan itu kesimpulan yang kurang tepat begitu ya, kurang tepat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman sekarang tentang pemutus ya, pemutus. Jadi masalah fadilah silaturahim sudah
sedikit banyak disinggung ya di pertemuan kemarin di episode keempat, jadi tidak perlu diulang ya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa namanya ini untuk memahami pemutus ya, tentu saja tidak akan bisa terasa, tidak akan bisa terbayang apa yang disebut dengan pemutus silaturahim itu kalau memang pemahaman kita tentang silaturahim ya belum menyeluruh begitu ya, belum menyeluruh. Nah, makanya saya sering menjelaskan bahwa silaturahim itu di kita suka tercampur aduk ya dengan istilah ukhuwah begitu. Jadi yang dianggap silaturahim itu di kita sebetulnya itu ukhuwah ya, ukhuwah Islamiyah ya. Nanti silaturahim itu kan lebih tinggi dari itu. Sebetulnya lah bukan salah ya, pemahaman tentang silaturahim itu bukan salah, tetapi kurang menyeluruh saja begitu ya. Kalau dikatakan salah nanti kan apa namanya? Harus ada yang bertanggung jawab, ini siapa dulu yang menjelaskan silaturahim. Tapi yang dimaksud saya bukan salah lah, tetapi kurang menyeluruh ya begitu. Nah, dulu di pertemuan pertama ya, ketika membahas silaturahim di awal-awal, sebelum saya menjelaskan silaturahim versi jahiliyah, saya pernah menampilkan ayat ini kepada Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya, atau masih lupa. Ini surah Al-Baqarah ayat 27 ya. Cung nuhilap gitu. Saya dulu meminta Bapak dan Ibu membaca ayat ini tanpa dibarengi dengan pemahaman silaturahim yang menyeluruh kan? Karena baru pertemuan pertama ya, baru pertemuan pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 27 ini bisa dipahami tidak? Tanpa pemahaman silaturahim yang menyeluruh, ayat ini sulit dipahami. Ya. Ayat ini sulit dipahami. Nah, sekarang kita coba ya membaca ulang ayat tersebut setelah kita ada mutolaah ya, ada pemeriksaan, pengkajian tentang makna silaturahim yang menyeluruh. Nah, Bapak dan Ibu yang mengikuti dari pertemuan pertama kan setidaknya sekarang sudah ada gambaran ya. Gambaran yang baru tentang seluas apa makna silaturahim itu. Nah, dengan pemahaman tersebut mari kita baca ulang ini. Ayat di surah Al-Baqarah ya, ayat ke-27 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yanquduna ahdallahi mim ba'di mitsaqihi. Dan orang-orang yang melanggar ahdallah. Ini sering diartikan perjanjian Allah. Nah, perjanjian apa ini? Kalau misalkan perjanjiannya ini tertulis di ayat mana? Ya. Kalau misalkan ada tertulis ini perjanjian ini apa maksudnya? Ya, yang mana? Nah, itu kan harus ada penjelasan ya dari para ulama. Dan selama kita mengkaji silaturahim, nah sedikitnya nanti sudah ada gambaran itu tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian di sini. Nanti kan perjanjian itu di dalam bahasa Arab banyak ya. Ahdun disebut perjanjian. Nanti mithaq ini juga disebut perjanjian. Nanti wa'dun disebut juga perjanjian ya. Ya, ini nanti ada sulhun gitu, sulhul Hudaibiyah misalkan, perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian semuanya padahal kan lafadznya berbeda-beda. Nah, ahdullah di sini perjanjian seperti apa? Ya. Nah, mim ba'di mitsaqihi, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah padahal perjanjian itu sudah diteguhkan, sudah ditetapkan, mitsak, sudah dimisakkan begitu. Nah, misak ini juga harus dipahami, ya, harus dipahami. Nah, orang yang melanggar perjanjian Allah setelah diberikan misak, ini tidak sederhana memahaminya ya Pak ya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti dari awal kan pasti terbayang, iya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan ya, orang yang melanggar perjanjian itu ketika melanggar ahdullah ini, padahal sudah diberikan misak ya pada ahdullah ini, ketika dilanggar otomatis dia juga yaqta'una ma amarallahu bihi an yusola, dia memutus. Nah ini qata'ah itu kan artinya putus ya, wa yaqta'una, dia memutus
Ma amarallahu bihi, apa yang Allah perintahkan, an yusola, untuk disambungkan begitu. Nah inilah yang disebut silaturahim itu ini. An yusola ini silaturahim. Dengan pemahaman silaturahim Islam ya. Di surat An-Nisa ayat pertama kemarin. Bahwa silaturahim di Islam itu sudah dijelaskan bukan menyambungkan kebaikan kepada kerabat senasab saja, tetapi kepada seluruh manusia, dan nilai standar yang dipakai adalah nilai kebaikan atau nilai hukum rahmat Allah ya. Rahmat Allah itu apa? Ar-rahmatu dinul Islam ya. Rahmat Allah dalam konteks di sini adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin itu Islam bagi semesta alam begitu Pak. Aturan Islam bagi seluruh manusia, bahkan dengan bangsa jin. Nah Islam rahmatan lil alamin baru ada dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Islam itu sudah ada sejak dari dulu. Dari zaman Nabi Adam itu sudah membawa Islam. Tetapi Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya Nabi Musa tidak membawa Islam lil alamin, tidak. Nabi Musa alaihissalam itu membawa rahmat, membawa Islam, tapi bukan lil alamin. Nabi Musa membawa rahmat, membawa Islam li Bani Israel. Hanya untuk sukunya saja, suku Bani Israel. Karena Nabi Musa keturunan dari Lewi ya, dari suku Lewi ya, itu putra ketiga Nabi Yakub alaihissalam, anggota Bani Israel yang 12. Nah, Islam rahmatan lil alamin baru ada ketika Nabi Muhammad SAW diutus. Maka yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin itu bukan Islam, bukan. Karena kalau Islam dari dulu sudah ada, dan dari dulu tidak pernah ada yang rahmatan lil alamin, tidak. Islam sebagai rahmatan lil alamin itu baru ada sejak Nabi Muhammad SAW diutus jadi Rasul. Artinya yang rahmatan lil alamin itu bukan Islamnya semata-mata, tetapi kerasulan Muhammad yang membawa rahmat, ajaran Islam yang sempurna, dan itu adalah kasih sayang Allah lil alamin bagi semesta alam. Ya, kita punya aturan dari mulai mengurusi kamar mandi sampai mengurusi planet bumi. Nah, maka ketika manusia dan jin disimpan di bumi ini untuk beribadah kan, pertemuan kemarin dibahas ya, untuk beribadah. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan kita yang asalnya tidak tahu cara beribadah, sekarang jadi tahu karena petunjuk Nabi. Maka menyambungkan amal kita dengan petunjuk Nabi yang merupakan rahmat itu adalah silaturahim begitu. Ya. Nah, inilah yang Allah perintahkan untuk disambungkan, menyambungkan amal manusia kepada rahmat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Gitu silaturahim teh. Nanti silaturahim macam-macam, ada silaturahim kepada diri sendiri, ya. Bapak, Ibu berwudu, kemudian melaksanakan salat, yang mana salatnya itu mencontoh ajaran Nabi Muhammad, itu sudah tindakan silaturahim. Silaturahim bagi diri sendiri. Nah, nanti ada ayat-ayat yang memerintahkan ku anfusakum wa ahlikum naron, jagalah diri kamu dan keluargamu. Tuh, ada silaturahim bagi keluarga. Bagaimana? Yaitu menjaga mereka supaya tidak lepas dari rahmat Allah. Supaya hidupnya tidak terlepas dari batasan-batasan rahmat Allah, yaitu aturan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. So, bolak-balik ke lapanya, dibulak-balik kelak itu silaturahim itu. Nanti ada juga silaturahim tingkat kolektif, secara kolektif itu ditanggungjawabkan kepada tidak hanya pribadi seorang muslim ya, masing-masing, tetapi juga tanggung jawab yang paling berat ada pada diri seorang pemimpin. Yang mana pemimpin itu silaturahimnya harus pada tingkat mensejahterakan negara atau wilayah kawasan yang dipimpinnya
sehingga semua penduduknya itu tersambung amalannya kepada rahmat Allah, kepada aturan Allah. Kalau pemimpin sudah bisa pada tingkat seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam surah Al-A'raf nanti kan akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Itu Al-A'raf 96 ya. Allah berfirman walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk negeri itu seluruhnya beriman dan bertakwa, ini silaturahim. Sudah menyambungkan amal-amal kita dengan contoh Nabi beriman dan bertakwa. Lafatahna barakatim minas sama'i wal ard. Kami pasti akan bukakan keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun kufur. Gemah ripah loh jinawi begitu. Makanya kalau saya yakin kalau para pemimpin kita tahu, keluarga butut-butut jelek-jelek. Para pemimpin kita tahu ya bahwa menjadi pemimpin itu seberat itu. Ya, seberat itu pasti tidak akan ada yang mau jadi pemimpin. Karena berat sekali, ya, berat sekali. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat dulu. Jadi orang-orang yang melanggar perjanjian Allah, ini ahdullah satu ya. Nanti nyambung deh karena definisi silaturahim ya, ahdullah ini. Mimba dimithakihi setelah diberikan mithak ya, ditegaskan begitu, diumumkan, diteguhkan lah bahasanya ya. Apa sajalah boleh. Nanti lihat bandingkan terjemahan-terjemahan yang ada ya. Kadang disebut perjanjian, mithak itu kadang disebut peneguhan, kadang disebut ketetapan, ya, macam-macam. Orang yang memutus atau melanggar perjanjian Allah setelah diberi mithak, ya, otomatis dia memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Ini pemutus silaturahim. Jadi pemutus silaturahim itu orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah. Padahal perjanjian itu sudah diberikan ketetapan, peneguhan, mithaq itu, ya. Nah, maka orang-orang seperti ini yang memutus silaturahim, artinya memutus perjanjian dengan Allah, mereka itu wayufsiduna fil ard, sekaligus juga mereka merusak di muka bumi. Fasad, kerusakan di muka bumi. Ingat, saya pernah menjelaskan bahwa kerusakan di bumi yang disebutkan oleh Quran itu bukan kerusakan fisik, bukan. Bukan hanya kerusakan alam, bukan. Fasad di Quran itu juga kerusakan beragama, kerusakan hukum-hukum Allah, kerusakan rahmat Allah itu sendiri. Kerusakan ajaran Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Itulah orang-orang yang berlaku fasad, berlaku merusak di muka bumi. Ya, bukan orang yang merusak ya alam begitu misalkan. Tidak, karena alam itu bisa rekonstruksi sendiri. Tapi kalau hukum Allah dirusak, makanya ada ayat mengatakan la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan merusak di muka bumi setelah dibereskan. Dibereskan oleh siapa ini? Oleh para nabi, begitu. Nah, maka merekalah para perusak. Mufsid, ulaika humul khosirun, mereka itu orang-orang yang akan mengalami kerugian, ya, mengalami ya kerugian. So, sekali deh Pak, wihandinya. Jadi kita mundur dari belakang nih. Disebut mufsid, para perusak di muka bumi. Siapa? Yaitu orang yang memutus silaturahim. Memutus ketersambungan amal manusia dengan rahmat Allah. Ya, artinya pemutus hukum-hukum Allah ini. Padahal hukum Allah itu merupakan ahdun. Ya, perjanjian Allah. Allah menurunkan hukum itu supaya perjanjian kita dengan Allah bisa dipenuhi. Karena perjanjian itu sudah diteguhkan, dimisak ya. Nah, lihat dulu. Ayat yang sama kita bisa temukan tidak hanya di surah Al-Baqarah nih.
Ada surah Ar-Ra'du sekarang, ayat ke-25 ya. Ar-Ra'du 25 ini sama bunyinya. Walladzina yanquduna ahdallah. Satu, orang yang melanggar, merusak ya. Ahdallah, perjanjian Allah tadilah ya. Terjemahkan saja dulu begitu ya. Ahdallah itu perjanjian Allah saja. Mimba dimitsakihi, setelah tuh di sini kan terjemahnya beda lagi, diikrarkan kalau di sini. Kalau tadi diteguhkan ya. Nah, itu sulitnya menerjemahkan dengan bahasa Indonesia. Makanya saya lebih suka menyebutnya dengan bahasa Arab saja. Setelah diberikan mithaq begitu. Karena kalau dipilih salah satu dalam bahasa Indonesia kurang mewakili begitu, Pak. Nah, orang yang melanggar ahdullah setelah diberikan mithaq wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyushola, sama ya. Sekaligus mereka memotong atau memutus apa yang Allah perintahkan ya, bihi an yusola ya, supaya dihubungkan. Ini silaturahim. Maka mereka itu yufsiduna fil ard, sama ya di surah Al-Baqarah tadi, para perusak di muka bumi, ulaika lahumul la'natu. Kalau ini beda. Kalau tadi hanya disebut ulaika humul khosirun gitu ya. Mereka orang-orang yang akan merugi. Kalau di sini disebut mereka itulah orang-orang yang baginya laknat ya. Kutukan, dilaknat oleh Allah. Walahum su'udar, dan bagi mereka tempat kembali yang buruk ya. Negeri tempat kembali yang buruk. Ini artinya neraka ya. Tidak masuk surga ini, masuk neraka. Makanya Nabi bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga qati'un, pemutus. Pemutus apa? Yakni qati'ar rahimin, pemutus silaturahim ini, wa yaqta'una. Qati'un ini sama dari qata'a. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga seorang pemutus. Ini di Quran disebutnya wa yaqta'una, qata'a sama, pemutus. Silaturahim itu ma amarallahu bi an yusola, adalah yang Allah perintahkan untuk disambungkan, yaitu menyambungkan amal manusia kepada rahmat Allah. Ya. Nah, sudah dijelaskan kan kemarin bahwa rahmat Allah itu dari 100 dibagi 2 ya. Tapi tidak sama rata dibagi duanya itu. Yang satu 99%, yang kedua sebagian lagi 1%. Yang 1% ini namanya Ar-Rahman. Yang 99% namanya Ar-Rahim. Itu hadisnya jelas kemarin kan, Nabi SAW sendiri yang bersabda ya, bahwa Allah punya rahmat mi'ata juz'in, 100 bagian. Fa'angzalallahu ya juz'an wahidatan, kemudian Allah menurunkan satu bagian saja, 1%. Ilal ard, ke muka bumi. Semua kenikmatan yang ada di bumi dari 1% itu. Nah, yang 1% itu ya tidak diutus Nabi Muhammad pun kita sudah terima. Ya. Jadi yang 1% itu tidak diutus Nabi Muhammad pun sudah diterima fasilitas di bumi ini. Bahkan tidak hanya manusia, ya, hewan dan tumbuhan pun menerima, kata Nabi kan. Sehingga seekor kuda yang mengangkat kakinya karena takut menginjak anaknya, itu percikan dari 1% rahmat Allah yang disebut Ar-Rahman itu. Jadi Ar-Rahman itu diberikan kepada siapa saja di muka bumi. Dan di kalangan manusia, tidak hanya manusia yang beriman, tapi manusia yang tidak beriman pun kebagian. Tidak serta-merta orang yang kafir, orang yang kufur terhadap Allah, lalu dia tidak enak makan, begitu. Tidak. Ya, orang kafir tetap saja enak makannya itu. Bahkan dalam kasus tertentu bisa jadi orang yang kufur kepada Allah itu justru lebih nikmat daripada orang beriman. Ta'etama Ar-Rahman. Makanya ada surah Ar-Rahman. Lihat itu nikmat-nikmat yang Allah turunkan ke bumi di surah Ar-Rahman. Apakah manusia dan jin sampai hati mau mendustakan nikmat yang 1% itu?
Makanya Allah berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Dari 1% itu saja, dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, seluruh makhluk kebagian. Rohmannya tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang, tetap 1%. Tapi semuanya kebagian. Padahal manusia dan jin terus jumlahnya bertambah banyak. Nah, kemarin kan dijelaskan salah satu alternatifnya kenapa bisa terus kebagian, karena ukuran kita terus mengecil kan. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa ukuran manusia terus mengecil dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang terus mengecil. Nabi Adam kan 30 meter tingginya, ya 60 hasta. Terus mengecil sampai sekarang. Kenapa? Jawabannya karena rahmat Allah di dunia tidak bertambah, tetap 1%. Sedangkan jumlah manusia terus bertambah, makanya harus mengecil. Gitu ya. Nah, ini sekedap-sekedapnya, sekedap-sekedap. Jadi rahmat yang ada pada silaturahim ini, silatu artinya menyambungkan, rahim ini rahmat Allah. Rahmat yang mana ini? Bukan rahmat yang 1% yang disebutkan sebagai Ar-Rahman itu, bukan itu. Karena kalau itu tidak diutus Nabi pun kita sudah terima. Orang kafir pun menerima. Bahkan binatang dan tumbuhan yang tidak dituntut untuk beribadah juga menerima. Sedangkan rahmat yang di sini ini khusus dibawa oleh seorang nabi. Ya, yang mana nabi itu membawa ini kunci untuk mendapatkan rahim, yaitu rahmat Allah yang 99% yang hanya diberikan nanti di surga dan hanya dinikmati oleh manusia dan jin yang beriman dan beramal soleh saja. 99% itu. Jadi silaturahim di sini bukan rahmat yang ada pada Rahman, bukan. Rahim di sini artinya rahmat Allah yang 99. Ya. Jadi Allah berikan kuncinya. Kunci untuk membuka rahim. Ar-Rahim. Rahmat Allah yang 99%. Mana kuncinya? Itu yang dibawa oleh Nabi itu. Rahmatan lil alamin. Itulah kuncinya. Hukum-hukum Islam, hukum-hukum yang Allah tetapkan. Supaya kita bisa membuka rahim yang 99% yang ditahan oleh Allah. Fa'amsakallahu, fa'amsaka indahu. Gitu kan kata Nabi. Maka ditahan di sisinya. Tis'atan wa tis'ina juz'an. 99%. Nanti diberikan ini kepada manusia yang masuk surga. Nanti dikasih ibu dan bapak seluruhnya. Saratusanana. Ya, seratusannya itu diberikan. Makanya kata Nabi, kita ini hidup di dunia dari yang 1%, tidak mungkin bisa membayangkan surga yang 99% itu. Tidak mungkin. Ya, kata Nabi kan, surga itu tiada mata yang pernah melihat, juga tiada telinga yang pernah mendengar. Ya, juga tidak ada benak manusia yang pernah membayangkan. Jadi tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, terbesit di dalam benak manusia pun tidak mungkin. Karena ini tidak diberikan kapasitas kita untuk sekedar mengetahui saja, tidak bisa. Nikmat yang 99%. Makanya Nabi menunjukkan, ini kuncinya. Kalau mau rahim yang ini. Itulah makna Shirotol Mustaqim, ya. Jalan yang lurus, yang mana setiap hari Bapak dan Ibu minta kepada Allah, ihdinas sirotol mustaqim, ihdinas sirotol mustaqim. Ayo we maca ihdinas sirotol mustaqim, hari Nabi tadi dituturkeun kumaha. Kan Nabi itu guide, ya. Nabi itu guide kepada sirotol mustaqim, yaitu jalan menuju ar-Rahim. Kenikmatan Allah yang 99% ini. Nah, sudah saja begitu. Jadi manusia bisa menyambungkan seluruh amalnya, ya, kepada rahmat Allah
yang disebut dengan silaturahim, menyambungkan kepada rahmat Allah. Sekarang ada orang yang melanggar ahdullah. Ingat ahdullah itu apa? Ahdullah, perjanjian Allah dengan manusia dan jin. Bahwa kemarin dijelaskan Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, dan juga tidak pula kami tempatkan di dunia itu, kecuali tujuannya hanya untuk beribadah. Itulah makna ahdullah, ya. Makna ahdullah. Nabi bersabda, ini, kulun muyassarun lima khuliqalahu. Ini sabda Nabi. Hadisnya sahih. Kulun muyassarun. Ini ahdullah itu begini, ya. Kulun muyassarun, semuanya makhluk-makhluk Allah itu semuanya muyassarun, sudah dimudahkan. Lima khuliqalahu, untuk apa dia diciptakan. Nah, tadi kita diciptakan untuk beribadah. Artinya postur tubuh kita, ya, ilmu, hati, jiwa, ya, akal maksud saya, akal, hati, jiwa, jasad, semuanya yang diciptakan oleh Allah ini sudah dimudahkan supaya kita bisa beribadah. Kullun muyassarun, semuanya sudah dimudahkan. Lima khuliqalahu, untuk apa dia diciptakan. Itu ahdullah itu. Bapak, bentuk tangan kita seperti ini, kaki kita seperti ini. Melakukan posisi qiyam, berdiri, ruku, dan sujud itu tidak sulit. Tidak ada orang yang sholat, tetapi kesulitan melaksanakan gerakannya, tidak mungkin. Syariat saum, ya, syariat sedekah, kemudian ada haji dan umroh, itu semuanya sudah dimudahkan kita melaksanakan. Termasuk nanti jin juga mudah melaksanakan salat, ya. Jin juga mudah. Kalau Nabi mencontohkan duduk tahiyat itu, duduk tasyahud, ya, duduk tahiyat dalam sholat, jari telunjuknya digerakkan, ya, dinaikkan ke atas, berarti kalau itu berlaku juga untuk kaum jin, berarti jin juga punya jari, begitu. Kalau Nabi mengangkat tangan Allahu Akbar disimpan di sini, berarti jin pun punya tangan. Dan bentuknya seperti itu. Nabi tidak pernah membedakan mana gerakan sholat untuk manusia, mana gerakan sholat untuk jin, tidak. Jin pun sudah dimudahkan. Untuk apa dia diciptakan? Nah, begitu juga nanti para binatang, tumbuh-tumbuhan. Kenapa bentuk binatang seperti itu? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Sudah dimudahkan. Untuk apa ikan itu? Ya, untuk hidup di air. Sudah dimudahkan itu. Anatomi, ya, secara biologis gitu, secara ilmu biologi, ya, yang disebut dengan tubuh ikan itu sudah cocok untuk hidup di air. Seekor kuda yang bisa berlari memiliki desain, ya, tubuh yang mengesankan, memang cocok untuk berlari kencang. Seekor ular yang dia melata, ya, di atas tanah, ya. Kemudian burung yang terbang di udara. Semuanya kullun muyassarun lima khuliqalah. Manusia pun demikian. Ini ahdullah. Sudah ditentukan untuk apa kita diciptakan. Jadi semacam kalau diambil contoh, ya, misalkan ada tukang kayu. Tukang kayu itu sudah membentuk kayu menjadi daun pintu. Sudah dibentuk kayu itu menjadi kusen. Sudah dibentuk kayu itu menjadi pagar. Sudah dibentuk kayu itu menjadi jendela. Ya, itu sudah dibentuk sedemikian rupa. Itulah makhluk-makhluk Allah. Allah sudah membentuk seperti ini untuk tujuan tertentu. Namanya kayu dibentuk sebesar daun pintu, ya, untuk dijadikan pintu. Tidak mungkin dipasang di jendela, kan? Kalau daun pintu itu dipasang di jendela, sudah melanggar ahdun itu. Kalau ahdun manusia itu untuk beribadah kepada Allah, maka manusia yang tidak beribadah itu sudah melanggar ahdun, melanggar perjanjian dengan Allah. Ya, saking sulitnya diterjemah, ahdullah itu sudah perjanjian saja, ya.
Itu ketetapan Allah begitu ahdullah. Nah, cobi ayatnya beda. Jadi orang-orang yang merusak ahdullah. Saya pikir lebih mudah ini ya. Nah, ini supaya berwarna. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah. Ini tidak beribadah, merusak hukum Allah, ya, kufur terhadap Allah, tidak mau disambungkan amalnya dengan rahmat Allah itu. Mimba dimisakihi, padahal sudah diberikan misak, ketetapan, penetapan. Kapan penetapannya? Itu nanti dijelaskan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusola, dan mereka pun memutus ini karena tidak beribadah, tidak mengikuti contoh Rasul, padahal ibadah dan mengikuti contoh Rasul itu adalah perjanjian dengan Allah, maka mereka memutus. Ya, ahdun ini diputus oleh mereka. Ma amarallahu bihi an yusola, yaitu apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Silaturahim, ya. Ya. Jadi silaturahim itu menyambungkan amal manusia kepada ahdullah ini melalui contoh Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin. Bisa dipahami ya? Nah, wa yufsiduna fil ardi, dan mereka adalah perusak di muka bumi. Ya. Makanya kata Allah di surat Ar-Ra'd tadi, lahumul laknat, mereka itu mendapat laknat, walahum su'udad, dan mereka mendapat negeri atau tempat tinggal, tempat kediaman, tempat kembali nanti di akhirat yang buruk. Bukan surga ini, neraka berarti. Karena tidak akan masuk surga pemutus silaturahim itu. Makanya ini pemutus silaturahim itu bukan sederhana ya, tidak sederhana. Nah, mari misaknya ini. Misak itu ya diartikan perjanjian lah. Misak Allah kepada para, oh mohon maaf, ini langsung kepada para nabi ya. Sebentar. Ini ahli kitab. Ini dulu ya. Ini perjanjian Allah. Jadi kalau misalkan Allah melakukan perjanjian dengan malaikat ya, supaya malaikat menerima manusia sebagai khalifah. Begitu sajalah. Jangan terlalu panjang supaya kita fokus di silaturahimnya ya. Di silaturahimnya. Jadi malaikat diberikan perjanjian oleh Allah supaya menghormati manusia sebagai khalifah. Awalnya malaikat ini keberatan. Ya. Awalnya keberatan. Ketika manusia itu diciptakan, Adam alaihissalam lalu diberikan ilmu, dan yang mana ilmu tersebut tidak diberikan kepada malaikat. Maka malaikat mengakui ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilmu kecuali kepada yang dikehendakinya. Ketika malaikat itu tidak diberi, maka malaikat pun tidak tahu. Maka Adam dihormati karena ilmunya. Ya. Ini Pak pentingnya ya, fadilah ilmu itu, keutamaan ilmu. Karena dengan ilmu manusia dihormati oleh malaikat sekalipun penduduk langit ya, alaihim salam ajmain. Jadi kalau manusia tidak berilmu, kembali kepada keraguan malaikat. Qalu ataj'alu fiha mayufsiduha fiha wa yasfiku dima'a. Makhluk yang akan merusak, ini merusak ya. Mufsid, fasad, merusak apa? Merusak silaturahim itu. Artinya manusia ini tidak akan menyembah Allah. Karena itu orang-orang yang tidak berilmu tidak tahu cara menyembah Allah. Ya. Dia mengikuti prasangka saja. Kalau menyembah Allah atau kalau manusia melakukan penyembahan atas dasar ketidaktahuan, maka yang lahir itu hanya kemusyrikan, tahayul, khurafat begitu. Tiba-tiba lewat pohon besar, punten gitu, punten cenah kanu ngajejeh di dieu. Ya. Tiba-tiba lewat batu besar, jorengkuh kayak gitu, Pak. Menundukkan kepala, punten ngiri ngalangkung gitu. Itu manusia kalau tidak tersambung dengan rahmat Allah, tidak tahu cara beribadah. Karena tidak ada ilmunya. Padahal manusia mulia dengan ilmu. Dengan ilmu itulah kita bisa mengikuti Nabi. Dengan ilmu itulah kita bisa tahu rahmat. Dengan ilmu itulah kita bisa tahu aturan beribadah yang Allah ridhoi. Maka ketika manusia tidak menempuh jalur itu,
Ya, saya sudah pernah menjelaskan apa bedanya insan dan bashar ya di dalam Quran. Insan dan bashar dua-duanya sering diartikan manusia saja. Padahal insan dan bashar itu manusia tapi berbeda sorotannya. Ketika disebut insan menyoroti potensi akal, bisa berilmu, beramal soleh, berakhlakul karimah gitu kan. Meskipun kadang suka lupa. Tapi ketika disebut bashar, menyoroti fisikalnya, jasmani. Nah, maka manusia ketika gagal menggunakan ilmu, lalu tidak paham cara beribadah, artinya tidak bisa bersilaturahim, dia jadi pemutus silaturahim, ya. Maka manusia ini ya tidak apa namanya? Tidak dianggap bisa memenuhi ahdullah itu. Disebut saja pemutus begitu, ya, dan perusak di muka bumi. Nah, jadi ketika manusia tidak berilmu kembali pada keraguan malaikat, yufsidu fiha, akan merusak nanti di muka bumi, tidak akan jadi hamba Allah yang sejati. Wa yasfiku dima'a, yang ada malah mengikuti hawa nafsu karena tidak berilmu. Dan ketika manusia berebut hawa nafsu, darahnya pun nanti tidak akan dijaga lagi. Dia akan mengalirkan darah, ya. Itu kan keraguan malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Padahal malaikat kami ini selalu bertasbih kepadamu, memujimu dan mengkuduskanmu. Kenapa tidak kami saja yang menjadi khalifah di muka bumi? Begitu. Qala, Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Nah, ini misak Allah kepada malaikat ya. Wa idz qala rabbuka. Tuh. Nah, sekarang jadi dari seluruh makhluk sudah dipilih manusia. Sekarang di antara manusia nih, di antara manusia sebentar, ini ya. Manusia biasa itu kan misaknya di mana? Di alam ruh ya. Ketika kita ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Dulu Bapak Ibu, saya juga, kita semua menjawab bala syahidna. Betul, Anda adalah Tuhan kami. Makanya ketika kita lahir ke dunia ini dalam keadaan suci, karena sudah mengakui Allah sebagai Tuhan. Makanya Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan terlahir dalam keadaan fitrahnya sebagai hamba Allah, suci, tidak punya dosa. Fa'abawahu, maka nanti ibu bapaknya yang merusak itu. Yuhawidanihi, meyahudikannya. Au yunasironihi, atau menasranikannya. Au yumajisanihi, atau memajusikannya. Nah, memajusikan itu artinya orang-orang musyrik, menyembah makhluk Allah, menyembah api kan? Ya. Nah, itu misak kepada orang biasa, manusia. Jadi setelah dipilih dari sekian makhluk, manusia terpilih sebagai khalifah. Lalu sekarang manusia biasa misaknya di alam ruh itu alastu birabbikum. Nah, dari sekian banyak manusia yang ada, Allah pilih lagi manusia pilihan. Itulah para nabi dan para rasul yang jumlahnya di dalam hadis dikatakan mencapai tidak kurang dari 124.000 orang. Dan ternyata para nabi itu juga diambil misak ini. Tuh lihat. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil misak, ini ketetapan, janjian ya, atas ahdullah itu, nah, ditetapkan nih namanya misak. Jadi misak itu penetapan ahdullah. Allah diumumkan kita. Fungsi kalian diciptakan itu nanti kalian harus begini, itu misak. Semacam apa ya? Ya, pengumuman atas perjanjian gitu. Mitsaqun nabiyyin ini yang diambil oleh Allah adalah misak para nabi. Artinya 124.000 orang dari kalangan manusia, yang mana manusia itu sudah dipilih dari seluruh makhluk yang ada. Artinya ini orang pilihan lagi kan, lebih hebat lagi. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Nanti kalian para nabi ketika diutus ke muka bumi akan aku datangkan kitab suci, satu, wa hikmatin, dan juga pemahaman yang menyeluruh, ya hikmah, dua. Tsumma ja'akum rasulun.
kemudian aku akan mengutus kepada kalian seorang rasul. Jadi dari 124.000 nabi, dipilih satu orang nabi yang paling hebat lagi nih. Seorang rasul, 3 tuh. Ini mitsaq kepada para nabi ya. Jadi para nabi itu dulu pernah diambil sumpah oleh Allah. Yaitu ketika turun ke muka bumi akan diberi kitab suci sebagai petunjuk pelaksanaan dakwah ya, sebagai sumber ilmu nanti. Wa hikmatin, dan pemahamannya. Pemahaman yang menyeluruh dari ilmu-ilmu yang benar. Summa ja'akum rasul, kemudian diutus juga seorang rasul yang lain. Musodikun lima ma'akum, yang akan membenarkan apa yang ada pada sisi kalian, ya. Jadi ini satu rasul yang paling hebat, paling mulia. Nah, kalau para nabi itu sudah diutus ke dunia, lalu sudah menerima kitab, lalu sudah mendapat hikmah, dan bertemu dengan rasul yang Allah pilih ini, apa yang harus dilakukan? Satu, latu minun nabi. Kamu harus beriman kepada rasul itu. Ditakdirkan sekarang 124.000 nabi itu hadir semuanya di zaman kita bersama Nabi Muhammad SAW, maka 123.999 nabi itu akan mengikuti Nabi Muhammad. Latu minu nabihi. Karena Nabi Muhammad membawa Islam, yaitu membawa rahmat, yang mana rahmat itu lil alamin, bagi semuanya. Latu minu nabihi, kamu harus beriman kepadanya, pada Rasul itu, walatan surunnahu, dan kamu harus menolongnya, gitu ya, menolongnya. Tuh, bagaimana nanti ketika para nabi itu ternyata tidak sezaman dengan Nabi Muhammad, tapi punya kewajiban menolong nih. Makanya para nabi terdahulu sering menubuatkan kedatangan Muhammad. Nanti ada nabi setelahku namanya Muhammad, gitu kan? Namanya Ahmad. Itu kan Nabi Isa bilang begitu. Nabi Ibrahim mendoakan supaya turunannya ya di Mekah itu nanti di tengah-tengah mereka lahir Rasul yang dijanjikan itu. Itu Pak, Bu, ya. Nah, itu walatan surunah. Ketika mereka sadar, oh ternyata saya tidak akan sejaman dengan Nabi Muhammad, maka mereka menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad kepada umatnya masing-masing. Hati-hati, nanti akan ada Rasul terakhir yang dengannya bumi ini menjadi seluruhnya menyembah Allah, begitu ya. Manusia di mana-mana menyembah Allah, mengesahkan. Qala, lalu Allah berfirman lagi, a'aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, apakah kamu mau mengikrarkan ya sumpah ini, wa akhadtum ala dzalikum isri, dan mengambil perjanjian ini bersamaku, begitu ya. Nah, maka qalu, para sahabat menjawab, akrorna, baik kami berikrar. Tuh, waduh. Qala, Allah menjawab lagi, fashhadu, maka saksikanlah ya. Wahai para nabi, hei fashhadu, saksikanlah. Wa ana ma'akum minas syahidin, dan aku bersama kalian termasuk dari pihak yang bersaksi. Tuh, waduh. Berat banyak Nabi Muhammad SAW. Nah, ini misak ini. Nah, lanjut ya, tidak usah terlalu panjang lah misak. Nah, ini misak, jadi misak kepada malaikat, sudah misak kepada manusia biasa ya di alam ruh, misak kepada para nabi supaya membantu Nabi Muhammad, dan misak yang satu lagi ini, wa'id akhadallahu misak nih, misak juga ini. Alladzina utul kitab, kepada ahli kitab. Orang-orang yang mewarisi kitab-kitab para nabi ya. Ya, mungkin pendeta, mungkin rabi, silakan, atau kalau di kalangan Islam itu para ulama Islam. Apa yang harus dilakukan? Latubayyinunahu linnas, supaya mereka menjelaskannya kepada orang-orang. Wala taktumunahu, tidak boleh disembunyikan, begitu. Ya. Karena apa yang mereka sampaikan, apa yang tertulis di dalam kitab itu adalah catatan daripada rahmat tadi. Tidak boleh ini kalau tidak disampaikan, disembunyikan, diganti, dirubah, dikurangi, ditambah, begitu. Itu menjadi orang-orang yang melanggar lagi nanti. Ya. Makanya kenapa Allah murka kepada ahli kitab? Karena ahli kitab suka
merubah isi Alkitab, ya, suka merubah isi kitab suci begitu. Nah, jadi bisa dibedakan ya, ketika Allah menetapkan ahdullah, perjanjian Allah, coba kurang ka dieu deui we, kan we lalaunan banyak. Nah, ini ahdullahnya sudah ditetapkan manusia itu untuk ibadah, ya, menyembah Allah, dan misaknya sudah ditetapkan kepada kita di alam ruh, kepada para nabi tadi ya, kaitan dengan Nabi Muhammad SAW, kepada ahli kitab ya, supaya menyampaikan seluruh isi kitab suci dengan jujur. Nah, kepada malaikat supaya menerima manusia sebagai khalifah. Itu misak sudah ditetapkan, ahdullah ya, ahdullah ini. Wa yaqta'una ma amarallahu bi an yusalla, karena mereka merusak ahdullah ya, mereka tidak melakukan silaturahim, tidak menyambungkan amal mereka dengan contoh ya yang Nabi ajarkan ya, disebut yaqta'una ma amarallahu bi ayyusalla. Itulah pemutus apa-apa yang sudah Allah perintahkan untuk disambungkan. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Tuh. Ya. Ini pemutus silaturahim. Nah, kita lihat lagi. Nah, ternyata orang yang melaksanakan ahdullah sekarang. Lihat dulu orang yang menyambung ya. Berarti menyambungkan ahdullah, menyambungkan silaturahim dan melaksanakan ahdullah itu. Disebutkan walladzina yasiluna ma amarallahu bihi, dan orang-orang yang menyambungkan, tak iya menyambungkan. Ma amarallahu bihi an yusalla, apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan, ini silaturahim. Wa yakhshawna rabbahum, tuh orang yang bersilaturahim ya, orang yang bersilaturahim itu yang menyambungkan amalnya dengan rahmat Allah ya, dengan contoh Nabi. Yakhshawna rabbahum, itulah orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Yakhshawna rabbahum, takut kepada Tuhan mereka, wa yakhafuna su'al hisab, dan juga takut kepada hisaban yang buruk. Jadi ketika kita bersilaturahim, menyambungkan amal kepada rahmat Allah, ya, adalah pengutusan Nabi Muhammad, maka kita sudah menyambung silaturahim, dan itulah rasa takut kepada Tuhan, ya, kepada Allah, dan juga kekhawatiran, ketakutan terkait dengan hisaban yang buruk. Nah, ini ya. Jadi hidup kita itu harus menghidupkan. Ini penyambung silaturahim itu kan harus menghidupkan ya. Maka Nabi menyebutkan di sini masaluma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi, apa yang Allah utus kepadaku dari petunjuk dan ilmu ini, rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad. Kama saligoisin asoba ardon, seperti hujan menimpa bumi. Ya. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi itu Al-Qur'an ya. Kunci untuk meraih ar-rahim itu tadi seperti tak ubahnya seperti hujan yang deras yang menimpa bumi. Fakanat min hatoifatun toyibatun, maka di antara ya, tanah yang menerima air hujan itu ada yang toyib, ya, toyibah, tanah yang bagus. Qabilatil ma'a, dia menyerap air, fa'an batatil kala'a, dan dia juga menumbuhkan tumbuhan. Wal usbal katsiro, dan rerumputan yang banyak. Jadi ketika Bapak dan Ibu menerima Quran, menerima keimanan yang dicontohkan oleh Nabi sang rahmatan lil alamin, itu sudah dianggap hidup ya oleh Allah, karena seperti tanah yang basah disiram air hujan. Jadi yang hidup itu orang yang bersilaturahim. Kalau pemutus silaturahim tidak dianggap hidup ya. Nah, lanjut. Oh, ini nanti dulu ya. Nah, ini ancaman bagi pemutus. Pemutus silaturahim. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda SAW, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga qati'un, pemutus, yakni qati'ar rahimin, yaitu pemutus silaturahim. Ya, tentu saja bagaimana mau masuk ke surga
Karena tiket surga kan keridhaan Allah. Dan cara meraih keridhaan Allah dengan menyembahnya secara benar. Ini orang yang memutus silaturahim kan tidak menyembah Allah dengan benar. Tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah itu. Makanya karena tidak tahu, para pemutus silaturahim ini tidak mungkin bisa meraih ridho Allah. Dan tidak tahu bagaimana caranya menyembah Allah. Kalau tidak tahu ya cara meraih ridho Allah, bagaimana mereka mau masuk ke surga, kan begitu. Ya. Ayadkhul jannata teh. Nah, ini ayat yang tadi saya bacakan, surah Al-A'raf 96, tentang janji Allah bagi pemerintahan satu negara atau satu bangsa ya, atau lebih besar dari itu, kalau semua penduduknya bersilaturahim dengan ya, akan dibukakan keberkahan dari langit dan bumi, begitu. Surat Al-A'raf 96. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ya. Coba baca dulu, lihat ya. Sebentar ya. Silakan baca dulu surah Yunus 98. Ini silaturahim ternyata bisa menghindarkan musibah. Ini yang tadi saya maksud ya. Kalau silaturahim pemimpin itu bukan sederhana. Karena musibah itu tidak boleh hadir di negaranya. Ya, karena penduduknya bersilaturahim. Nah, silakan dibaca dulu ya, sebentar ya. Sebentar. Ya, baik. Jadi di surah Yunus 98 nih. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kanat qaryatun amanat." Ya. "Fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus." Di sini diterjemahkan, maka mengapa tidak ada penduduk satu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Jadi kaumnya Nabi Yunus ya dianggap kaum yang beriman dan imannya bermanfaat. Kaum seperti apa? Kaum Nabi Yunus itu lama amanu kasyafna anhum adzabal khizi. Yo, ya. Fil hayati dunia. Mereka semua beriman, maka kasyafna anhumul adzab. Kami hilangkan dari mereka azab. Ya. Azabul khizi, yang azab yang menghinakan, fil hayati dunia, di kehidupan dunia. Ya. Nahum ilahin, dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai waktu yang ditetapkan, sampai waktu yang ditentukan, sampai ajal ya. Ini kan janji luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan silaturahim kita kepada diri sendiri ya, kepada masyarakat sudah dilaksanakan, lalu terjadi silaturahim secara kolektif, dan itu tanggung jawab pemimpin luar biasa. Maka Allah sudah berjanji ya akan mengangkat kehinaan, mengangkat azab ya di dunia, dan di dunia diberikan situasi yang menyenangkan, mata'nahum ya ilahin, sampai batas yang ditentukan. Ini kan senada dengan surah Al-A'raf 96 tadi ya. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Nah, karena itu Bapak dan Ibu yang dimaksud. Kenapa data-data ini disampaikan di episode pemutus silaturahim? Karena supaya bisa dipahami ya, bahwa orang yang memutus silaturahim itu tidak sederhana.
Dia akan memutus berapa banyak janji Allah kepada diri sendiri ya, mendapatkan rahmat Allah 99 diputus karena dia tidak beribadah. Atau dia pun menjadi perantara supaya silaturahim ini terputus dari sekian banyak orang. Kepada keluarga besar, diputus oleh dia. Kepada masyarakat, diputus. Atau masyarakatnya juga misalkan kompak jadi pemutus silaturahim gitu ya. Karena masyarakatnya masyarakat kufur. Masyarakat yang menolak, tidak mau beriman kepada Allah. Atau oleh satu pihak dirusaknya. Misalkan oleh pemimpin yang zolim. Nah itu para pemutus silaturahim itu. Ya, ketika silaturahim itu kita pahami dari Quran, bahwa itu adalah apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Ya, ma amarallahu bihi an yusola kan tadi. Apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Yaitu amal-amal kita disambungkan dengan contoh dari Nabi. Ya, dan Nabi itu rahmatan lil alamin. Maka itulah silaturahim. Sekarang kita tidak menyambungkan amal kita kepada rahmat Allah itu. Itulah makna pemutus silaturahim. Jadi, apakah memutuskan hubungan kekerabatan bisa termasuk silaturahim? Ya, disebut salah juga tidak. Ya, karena ketika melakukan silaturahim secara kolektif, kita bertanggung jawab terhadap kesolehan keluarga besar kita kan. Makanya Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naron. Kita, keluarga kita, selamatkan dari neraka. Misalkan bapak, ibu punya saudara, masih membuka aurat, belum berkerudung, lalu kita cuek saja, itu kan tidak menyambung silaturahim. Ketika bapak dan ibu menemukan saudara yang ibadahnya masih nol, misalkan ya, masih kurang, lalu kita beritahu begini, sholat itu, kalau kamu itu hukum sholat itu begini, kamu harus sholat, kamu harus menutup aurat, kamu harus begini, begitu, semua rahmat Allah, ya, semua hukum Islam itu dijelaskan, itulah makna menyambung silaturahim. Jadi ketika kita mau menyambung silaturahim kepada orang lain, baik itu keluarga ataupun masyarakat, kan harus ada interaksi, harus ada pertemuan, harus ada penjelasan. Artinya harus bertemu. Maka pertemuan itu dalam rangka silaturahmi. Nah, itu maksudnya silaturahim. Jadi bukan bertemu biasa, bukan. Bertemu supaya bisa kita sampaikan hukum-hukum Islam. Makanya orang tua kita dulu begitu. Ya, kakek saya pernah menjelaskan ya. Kakek saya punya kakek dari bapak pernah menjelaskan dulu kalau Idul Fitri ya, kalau sedang lebaran itu saling mengantar makanan ke saudara jauh, dibawa pakai rantang begitu ya, dihantarkan pakai rantang ke saudara jauh. Nanti setelah bertemu dengan saudara jauh itu ya, ngobrol di sana lalu diperhatikan bagaimana ibadahnya. Bagaimana di sini sudah pada tahap mana? Oh, ini anak pertama sekarang sudah mau menikah. Lalu disebarkan informasi itu kepada keluarga besar. Ini ada yang mau menikah, dibantulah bersama-sama. Ada yang mengirim berasnya, ada yang mengirim lauk pauknya, ada yang bantu ini itu, siap tenaga, sudah janji. Itu kan membereskan agama. Jadi budaya gotong royong itu dalam konteks membereskan agama itu juga itulah silaturahim kan. Dalam silaturahim kepada keluarga dan masyarakat. Kan tadi tidak dibatasi ya, silaturahim itu kan di surah An-Nisa pertama itu kepada seluruh manusia. Nah, karena itu orang tua kita dulu datang saling mengunjungi itu dalam rangka silaturahim. Dalam rangka konteks ya menyambungkan rahmat Allah itu, hukum Islam. Nah, zaman semakin berkembang, modernisasi semakin meluas, dan juga nanti dirusak oleh westernisasi budaya barat, akhirnya memperhatikan agama Allah ini jadi hilang. Ada saudara misalkan bermaksiat, cuek saja karena tidak mau jadi bahan pertengkaran. Kan sekarang jadi budaya masing-masing kan? Budaya modern ini mengajarkan individualisme kan? Ya masing-masing lah. Bahkan kita dengan tetangga sebelah saja kadang tidak kenal sekarang.
Kalau dulu di kampung-kampung kan, yang jaraknya sudah berapa kilometer, kita masih kenal. Ya, ketika ada orang bertanya di mana rumah si A, kita tahu, oh, caket cenah palih ditu, caket nanti teh muntah sabaraha gunung, teh caket teh gitu. Karena silaturahim mereka terjaga. Bukti bahwa orang Indonesia dari dulu silaturahimnya terjaga. Artinya mereka menjaga hukum Allah secara kolektif, secara bersama-sama. Ya, buktinya apa? Belanda itu menjajah 350 tahun, itu salah itu memahaminya. Yang disebut dengan 350 tahun dijajah Belanda itu bukan dari tahun pertama dijajah sampai tahun ke-350, bukan begitu. Silakan baca para ahli sejarah. Silakan tanyakan kepada Profesor Mansur ya. Profesor Mansur Surya Negara, ahli sejarah tuh yang menulis buku Api Sejarah. Apakah 350 tahun dijajah Belanda itu artinya Belanda berhasil pertama, lalu kita selama 3 abad setengah dijajah terus? Bukan begitu pemahamannya. Yang dimaksud dengan dijajah Belanda 350 tahun itu, Belanda kesulitan menguasai Indonesia. Sampai harus membutuhkan 350 tahun baru Indonesia dikuasai. Kenapa kesulitan? Kenapa harus selama itu menguasai Indonesia? Karena umat Islam saat itu silaturahimnya kuat, Pak. Tidak mudah dijajah itu orang tua kita itu. Tidak mudah orang-orang penjajah Belanda datang ke sini lalu seenaknya menjajah, tidak begitu. Itu berat ya, penjajah itu mengalahkan orang tua kita dulu berat sekali. Karena silaturahim ini sudah tertanam secara kolektif dan dipimpin langsung oleh khalifah Islam. Nah, ketika khalifahnya runtuh kan, khalifah terakhir kan Turki Utsmani tahun 1923. Dari situ tidak lama kan, 1945 itu Belanda pergi dari Indonesia. Pergi itu bukan artinya kalah, tetapi Indonesia ini sudah dikuasai, sudah ada remote kontrolnya ditinggalkan di negara ini. Jadi mereka sudah tidak usah diam di sini, sudah pergi saja. Karena dengan tidak ada di sini pun, negara ini sudah bisa dikontrol dengan mudah. Dan penguasaan negara Indonesia itu harus memakan 350 tahun. Itu betapa sulitnya penjajah mengalahkan orang tua kita dulu. Nah, ini kan sudut pandang cara memahami sejarah yang harus dibetulkan ya. Bahkan di kalangan masyarakat awam itu kan tidak ada yang berpikir ke situ. Kita tanya para ahli sejarah ya, para profesor di bidang sejarah. 350 tahun itu bukan artinya dijajah dari tahun pertama sampai tahun ke-350, bukan begitu. Tapi 350 tahun itu Belanda kesulitan. Penjajah itu kesulitan ya. Menghancurkan silaturahim orang tua kita dulu. Wah, luar biasa, Pak. Perjuangan para ulama, perjuangan para santri dulu. Ya, para tokoh-tokoh Islam, para pahlawan Islam. Kenapa nama-namanya diabadikan jadi nama jalan kan? Kan tidak sederhana. Jadi ada, kalau di Bandung ini kan ada Jalan Muhammad Toha. Siapa itu Muhammad Toha? Pernah tidak kita mencari siapa Muhammad Toha? Ya, itu kan tokoh pahlawan luar biasa perjuangannya. Ya, ada Setiabudi, ada Muhammad Ramdan, ya, ada Sudirman, ya, Jenderal Sudirman. So, itu kan bukan terjadi secara kebetulan penamaan itu. Itu tokoh-tokoh yang dulu sengit melawan Belanda, kuat-kuat orang dulu itu. Berbeda dengan umat Islam zaman sekarang yang kata Nabi sudah mengidap penyakit al-wahan. Al-wahan itu hubud dunia wa karohatul maut, ya, terlalu cinta dunia dan menganggap kematian itu sesuatu yang menakutkan. Padahal Islam di generasi awal, misalkan para sahabat yang silaturahimnya sudah luar biasa, ketika sahabat Bilal misalkan radhiyallahu anhu, sahabat Bilal bin Rabah ditanya tentang kematian, apa yang dijawab oleh sahabat Bilal? Ketika Bilal ditanya, bagaimana pendapatmu tentang kematian? Bilal bin Rabah menjawab, marhaban lil maut.
selamat datang kematian. Silahkan, mau kapan mati, ya sudah siap. Begitu, ya. Coba berani tidak kita mengatakan marhaban lil maut. So, ya, Bapak ya tos beres salat, marhaban lil maut itu juga intinya selamat datang kematian. Ya kik kowe kumaha tah mun kitu. Ya para sahabat sudah siap karena silaturahimnya sudah beres ya. Wah, ini saya sudah dapat surat cinta dari Ustadz Gopur ya. 10 menit deh. Ya itu, jadi silaturahim bisa menghindarkan musibah. Ini tidak sederhana. Nah, iya. Nah, ini ya ini iseng-iseng sajalah ditempel fotonya ya. Foto guru kami dulu Al Ustadz Kiai Haji Usman Salehudin ya. Ya, ini ya kami menyebutnya apa dulu ya, apa. Ustadz Usman mengatakan bagaimana kalau pemerintah ya, sekelas pemerintah, pemimpin lah begitu ya, menolong korban bencana alam. Nih, terjadi tsunami, terjadi lumpur lapindo, terjadi gempa bumi, terjadi longsor, terjadi banjir. Kan ada korban bencana alam tuh. Lalu ada program pemimpin datang ke tempat itu menyantuni korban bencana. Apakah itu silaturahim bagi pemimpin? Jawabnya bukan. Ya. Itu sodakoh biasa saja. Nah, ini kan sulit lagi dimengerti ya. Karena saya dulu menjawab, oh itu silaturahim. Karena sudah paham ya, silaturahim itu mengikuti Nabi, sedekah itu kan. Tapi bagi pemimpin beda lagi, Pak. Bagi pemimpin itu kata apa? Kata Ustadz Usman, tindakan silaturahim itu memaksimalkan amal soleh sebagai upaya menahan diri, upaya menahan dari melakukan kerusakan di bumi, mufsid tadi ya. Sehingga tidak akan terjadi bencana seperti itu. Hese teteh ngemut tadinya. Pika ngahulang banyak. Untung aya nu ngarekam dah. Jadi penjelasan apa ini direkam oleh teman saya. Nah, sekarang rekamannya disebarkan ya. Jadi kita pelajari lagi, didengarkan lagi. Saya sampai menangis mendengar suara beliau ya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendengarkan langsung penjelasan beliau mengenai masalah apa saja terkait ajaran Islam ya, itu ada rekamannya. Di YouTube ada. Silahkan nanti di searching nama channel YouTube-nya itu Radio Istifta. Saya ulangi, Radio Istifta ya. Istifta itu meminta fatwa, Istifta. Itu di channel Radio Istifta ya, mudah-mudahan Allah berikan imbalan kebaikan dunia akhirat bagi adminnya ya yang rajin mengupload rekaman apa. Itu ya durasinya ada yang pendek 3 menit, 5 menit, tapi semua penjelasan dari guru kami ya, Ustadz Usman Solehudin Allahu Yarham. Beliau sudah wafat ya tahun 2014 waktu saya sedang kuliah di Jepang. Ya. Itu Radio Istifta itu. Aduh, itu rekaman ya, suara beliau saya sering mendengarkan. Silahkan Bapak dan Ibu dengarkan ya. Insya Allah banyak manfaat yang bisa diambil, terutama bagi kami para santri. Kami ini masih memerlukan kerangka berpikir. Jadi beliau itu kalau menjelaskan sesuatu atau menjawab pertanyaan, pasti diberikan dengan kerangka berpikirnya. Dan itu tidak mudah penjelasan seperti itu. Dan saya tidak pernah menemukan dari orang lain, ya dari orang lain apa yang beliau jelaskan itu. Kerangka berpikirnya sangat komprehensif luar biasa dan menggunakan ilmu mantik ya. Ilmu yang menghindarkan dari kesalahan berkesimpulan. Kesalahan kesimpulan ya, logical fallacy, kesalahan berpikir. Ilmu mantik itu membereskan pola pikir. Bukan sebagai sumber, bukan. Oh, ilmu mantik kan logika, agama itu tidak boleh pakai logika. Bukan begitu. Agama tidak boleh pakai logika itu kalau dijadikan sumber hukum, logika. Tidak, ilmu mantik itu bukan sumber, tapi ilmu alat. Ya. Sumbernya tetap Quran Sunnah, tetapi memahami Quran Sunnah itu bagaimana pemahaman kita, kesimpulannya bagaimana. Itu harus pakai mantik yang beres. Dan mantik itu bukan logika murni. Mantik itu pakai wahyu, pakai dalil kalau mantik, kaidah-kaidahnya. Ya. Nah nanti silakan Bapak dan Ibu yang sudah kenal, saya yakin di antara Bapak Ibu ada yang sudah kenal ya kepada
apa ya, kayak Haji Usman Solehudin. Tapi kalau yang belum kenal, silakan nih saya rekomendasikan channel YouTube Radio Istifta ya. Radio Istifta yang di dalamnya memuat rekaman-rekaman beliau ya. Allahu. Nah, gitulah lah. Silakan ya. Saya kembalikan kepada Ustadz Gopur. Jadi pemutus silaturahim adalah orang yang memutus ya tentang apa namanya, bagaimana hukum-hukum Allah itu sudah dibereskan di muka bumi oleh para nabi dan oleh pewaris para nabi nanti para ulama ya. Ya, bersama komunitas muslim, masyarakat muslim yang sudah bersilaturahim begitu apa namanya, begitu besar ya, memaksimalkan kebaikan Islam ya, sekecil apapun sampai sebesar itu, sampai ke tingkat pemimpin dan juga menghilangkan kemadorotan sebisa mungkin. Itu silaturahim. Nah, pemutus silaturahim itu tidak akan masuk surga itu begitu. Jadi ketika Nabi menyebut tidak akan masuk surga ya, pemutus silaturahim ya tentu saja karena Nabi dulu bersilaturahim di Mekah kan. Nabi menyambungkan rahmat Allah kepada penduduk Mekah dulu. Lalu Abu Jahal, lalu Abu Lahab memutus tuh usaha Nabi bersilaturahim. Itu para pemutus silaturahim kan. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab tidak akan masuk surga. Ya. Nah, ini. Nah, nanti kalau memang dibahas lagi pemutus silaturahim itu nanti ragam-ragamnya macam-macam juga ya. Apakah yang disebut dengan pemutus silaturahim itu hanya orang kafir saja yang tidak mau menyambungkan amalannya kepada rahmat Allah itu? Atau misalkan orang Islam pun yang sudah beribadah sesuai contoh Nabi ya, silaturahim bisa juga jadi pemutus silaturahim dalam konteks lebih kecil misalkan, itu juga jadi perdebatan para ulama ya, jadi pembahasan para ulama. Jadi bapak dan ibu pun meskipun sudah beribadah sesuai dengan contoh Nabi, lalu merasa cuek ya kepada masyarakat, kepada tetangga yang belum benar ibadahnya, apakah itu bisa disebut pemutus silaturahim atau tidak? Ya, nanti ada beda-beda nanti dosanya, ya dosanya. Juga pemimpin nih yang gagal melakukan silaturahim secara kolektif sehingga terjadi bencana, terjadi musibah ya. Ya, karena kalau silaturahim itu berhasil ditegakkan akan terjadi kesinambungan antara kerajaan bumi dengan kerajaan langit. Tah sakitulah pangintennya. Silahkan saya kembalikan kepada Ustadz Gofur. Alhamdulillah. Mungkin dicekapkan saya kepada Ustadz. Ya, Allah ya, dinten Senin, hari Senin kita lanjutkan kembali kajian bersama Ustaz Hasanova. Untuk kali ini mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggaman